Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kita mengingat kisah bahwa Sayyidina Bilal bin Rabah ketika mau meninggal, beliau sebelum beberapa waktu daripada hari wafatnya, beliau sempat berziarah dulu ke kota Madinah karena beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan perjumpaan dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi adalah sesuatu yang benar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fa innahu yarani fa inna syaitana la yatamathalu bi." Makna hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjumpa kepadaku di dalam tidurnya, maka dia betul-betul berjumpa denganku karena syaitan tidak mampu menyerupaiku. Sayyidina Bilal ketika itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih dan mengatakan, "Bima hadzal jafa ya Bilal?" Kenapa kamu begitu sombong kepadaku wahai Bilal? Dan Sayyidina Bilal sudah lama selalunya beliau tinggal bersama Rasulullah SAW, akan tetapi bagaimana mampu seseorang yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian ada satu waktu Rasulullah SAW tidak lagi bersamanya. Bagaimana kuat seseorang yang selalunya mendatangi rumah Rasul 5 kali dalam satu hari, kemudian mengatakan, "As-salata ya Rasulullah," sudah masuk waktu salat wahai Rasulullah, "As-salata ya ahla baiti Rasulillah." Bagaimana beliau bisa kuat ketika beliau teringat Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, "Arihna biha ya Bilal," mari ya wahai Bilal, kita mulai melakukan salat wahai Bilal, bahagiakan saya dengan suara azan wahai Bilal. Artinya beliau betul-betul tidak kuat sehingga membawa keluarganya pergi ke negeri Syam. Di Damaskus beliau tinggal, dan beliau tinggal di sana sampai suatu waktu beliau berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Kenapa kamu sudah begitu lama tidak mendatangi saya?" Kesombongan seperti apa ini? Mahadzal jafa ya Bilal. Sayyidina Bilal bangun dari tidur tersebut lalu menangis. Seketika beliau menyiapkan pakaian-pakaian beliau pergi ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, beliau tidak kuat ketika melihat sesuatu yang ada di sana masih membuat beliau ingat kepada Rasulullah SAW. Karena beliau berjuang dari awal. Beliau tahu bagaimana Rasulullah SAW pertama kali menjadi nabi dan pertama kali berdakwah, dan Rasulullah SAW pergi ke beberapa tempat untuk berdakwah, dan Rasulullah hijrah, beliau membarengi Rasulullah berperang, beliau pun ikut berperang. Beliau senantiasa bersama Rasulullah SAW, sehingga ketika beliau sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau tidak tahan, beliau tidak kuat, beliau masuk ke dalam masjid, kemudian di sana beliau salat. Setelah salat sunnah di masjid Rasulullah SAW, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masih ada. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, adzin lana kama adzanta li Rasulillah." Wahai Bilal, mari azan sebagaimana kamu azan untuk Rasulullah. Datang Sayyidina Umar mengatakan hal yang serupa. Sayyidina Bilal mengatakan, "Saya tidak kuat azan sebagaimana saya azan di masa Rasulullah." Kemudian Sayyidina Utsman juga datang. Kemudian Sayyidina Ali juga mendatangi. Sayyidina Bilal tetap menolak dan meminta permohonan maaf karena beliau bukan mengada-ngada, karena memang tidak kuat. Datang 2 orang pemuda yang wajahnya mengingatkan Sayyidina Bilal kepada Rasulullah, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Cucu Rasulullah SAW yang senantiasa Sayyidina Bilal melihat kepada wajah mereka mengingatkan kepada Rasulullah. Sayyidina Bilal tahu ketika Rasulullah SAW duduk, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain akan senantiasa menemani Rasulullah SAW, dipangku oleh Rasulullah SAW, dicium oleh Rasulullah SAW. Maka tidak jarang Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain menaiki punggung Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal melihat kepada Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Bilal teringat kepada Rasulullah. Lalu Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, adzin lana kama adzanta li jadina Muhammad." Wahai Bilal, azanlah kamu sebagaimana kamu azan kepada kakek moyang kami, kepada kakek kami Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Bilal merasa seakan-akan yang sedang menyuruh beliau adalah Rasulullah, maka beliau memberanikan diri lalu azan. Ketika beliau mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka terdengar di kota Madinah satu hal yang membuat mereka terkejut, gempar kota Madinah. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan kota Madinah tidaklah pernah terasa seperti sesuatu yang berbeda kecuali 3 kali. Yang pertama ketika Rasulullah datang, kedua ketika Rasulullah wafat, dan ketiga ketika Bilal mulai datang kembali lagi ke kota Madinah untuk azan, mengumandangkan azan.
Ketika Sayyidina Bilal mengucap Allahu Akbar, dari pasar semua orang keluar dari pasarnya mendatangi masjid, yang dari rumah datang, bahkan perempuan-perempuan keluar semua. Mereka semua teriak, Abu'itha Rasulullah, apakah Rasulullah kembali lagi? Sehingga kami mendengar suara adzan Sayyidina Bilal bin Rabah. Apakah Abu'itha Rasulullah, apakah Rasulullah betul-betul datang lagi? Apakah Rasulullah SAW betul seperti yang dikatakan sebagian sahabat hanya pergi sebentar saja, setelah beberapa lama Rasulullah akan pulang? Sehingga Sayyidina Bilal meneruskan adanya. Ketika sampai di asyhadu anna Muhammadan, beliau tidak kuat dan beliau ketika itu memberhentikan adanya, lalu kembali lagi ke Damaskus, dan di sanalah beliau menemui ajalnya. Ketika beliau mau wafat, beliau tersenyum tertawa, dikelilingi oleh keluarganya menangis semuanya. Wa huzna, alangkah sedihnya kami, wa karbatah, alangkah susahnya kami, alangkah sedihnya kami. Sementara Sayyidina Bilal tersenyum dan mengatakan, wa farhatah, alangkah bahagianya diriku saat ini. Ghadan alqal ahibbah, karena esok aku akan berjumpa dengan orang-orang yang kucintai, Muhammadan wa sahbah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dan sahabat.